Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mempresentasikan tugas mata kuliah agama Islam pada saat ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Untuk mempercepat waktu, marilah kita buka presentasi kita pada hari ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Nura. Kepada Saudari Nura dipersilahkan. Beragama sebagai kebutuhan fitri. Dimensi fisik dan non-fisik manusia bersifat potensial. Dimensi non-fisik terdiri dari jiwa, pikiran, dan rasa. Yang dimaksud rasa adalah kesadaran manusia akan ketakutan, keindahan, dan kebertuhanan. Perasaan pada diri seseorang yang menimbulkan keyakinan akan adanya sesuatu yang maha kuasa di luar dirinya yang menentukan segala sesuatu yang ada. Keyakinan akan adanya Tuhan dicapai oleh manusia melalui 3 perkara. Yang pertama, 1. Material experience of humanity, artinya argumen yang membuktikan adanya Tuhan melalui keyakinan terhadap fenomena alam semesta. Yang kedua, inter-experience of humanity, artinya argumen yang menentukan adanya Tuhan melalui kesadaran batin dirinya. Yang ketiga, spiritual experience of humanity, artinya argumen yang membuktikan adanya Tuhan didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Tuhan melalui utusannya. Yang selanjutnya, pengertian dan asal-usul agama. Umumnya, suatu agama mencakup aspek-aspek. Yang pertama, aspek kredial, yaitu ajaran tentang doktrin-doktrin kebutuhan yang harus diyakini. Yang kedua, aspek ritual, yaitu ajaran tentang tata cara berhubungan dengan Tuhan untuk meminta perlindungan dan pertolongan dan untuk menunjukkan kesetiaan dan penghambaan. Yang ketiga, aspek moral, yaitu ajaran tentang aturan berperilaku dan bertindak yang baik dan benar bagi individu dalam kehidupan. 4. Aspek sosial, yaitu ajaran tentang aturan hidup bermasyarakat. Melihat asal-usul terbentuknya dan berkembangnya suatu agama sebagai sebuah lembaga kepercayaan dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, agama yang muncul dan berkembang dari budaya. Agama ini disebut dengan agama budaya atau agama bumi seperti Hindu, Shinto, atau agama-agama primitif dan tradisional. Yang kedua, agama yang disampaikan oleh orang-orang yang mendapat wahyu dari Tuhan dan ajaran-ajaran yang mereka sebarkan juga berasal dari Tuhan. Agama ini disebut agama wahyu atau agama langit, seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yang ketiga, agama yang berkembang dari pemikiran seorang filosof besar. Agama ini disebut agama filsafat, seperti Konghucu, Taoisme, Zoroaster, atau Buddha, dan Islam. Yang ketiga, agama yang berkembang dari pemikiran seorang filosof besar. Agama ini disebut agama filsafat, seperti Konghucu, Taoisme, Zoroaster, atau Buddha. Pertama, agama besar, yaitu agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Yahudi, Zoroaster, dan lain-lain. Agama yang bersifat kebangsaan, agama yang identik dengan suatu bangsa atau ras tertentu. Seperti Yahudi, bagi bangsa Yahudi,
Hindu bagi bangsa India, Konghucu bagi bangsa Cina, dan Shinto bagi bangsa Jepang. Ada pula agama yang bersifat mendunia atau mondial, agama yang mengklaim sebagai agama untuk seluruh bangsa yang disebut juga agama mesianis, seperti agama Islam, Kristen, dan Buddha. Yang kedua, Islam sebagai agama fitrah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang terjemahannya, maka hadapkanlah arah hidupmu secara lurus pada ajaran agama Islam, agama yang selaras dengan fitrah manusia yang telah ditetapkan padanya sejak awal penciptaan. Islam agama yang datang dari Tuhan yang menciptakan manusia, sehingga ajaran Islam akan selaras dengan fitrah manusia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nama, pengertian, dan misi agama Islam. Pertama, nama agama, yaitu Islam, adalah nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada manusia di bumi. Kedua, pengertian Islam. Secara etimologis berasal dari 3 akar kata, yaitu salam, yang artinya damai dan perdamaian. Untuk mencapai kata damai, di dalam berkehidupan, kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, contohnya dengan tetangga dan orang lain di sekitar kita. Yang kedua, salama, yang artinya keselamatan. Untuk bisa mencapai keselamatan dalam hidup, kita harus menanamkan dalam jiwa kita, yaitu perdamaian. Yang ketiga, aslama, yang artinya berserah diri atau tunduk atas ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui risalah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Yang ketiga, misi agama Islam. Pertama, mengajarkan manusia untuk patuh kepada aturan-aturan Allah agar mencapai kata selamat dalam kehidupan di dunia. Kedua, membimbing umat manusia untuk menemukan kedamaian dan menciptakan perdamaian di dalam kehidupan. Yang ketiga, membersihkan atau memberikan jaminan kepada manusia untuk mendapatkan keselamatan dan terbebas dari mara bahaya, malapetaka, bencana di dalam kehidupan dan akhirat. Selanjutnya, Islam sebagai hidayah atau petunjuk dalam kehidupan. Pertama, hidayah Allah untuk manusia. Arti hidayah yaitu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup agar mereka sanggup menemukan solusi atau pemecahan masalah dalam menghadapi kehidupan di dunia. Ada 4 tingkatan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hidayah garisia, yaitu bersifat instinktif. Kedua, hidayah hisia, yang bersifat indrawi. Ketiga, hidayah akliyah, bersifat intelektual. Dan yang terakhir, hidayah diniyah, berupa ajaran agama Islam yang disampaikan kepada umat manusia. Selanjutnya, Islam satu-satunya agama yang diridhoi dan dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa satu-satunya hidayah yang benar yang diridhoinya yaitu agama Islam. Agama Islam dapat berperan dan berfungsi. Pertama, memberi makna bagi perbuatan manusia. Kedua, alat kontrol bagi rasa dan emosi. Ketiga, pengendali bagi nafsu yang berkembang. Keempat,
pemberi reinforcement atau dorongan terhadap penyeimbang bagi kondisi fisik yang berkembang. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.